Ya baik, ini saya jawab pertanyaan dulu yang berkaitan dengan materi saja. Ya, berkaitan dengan selain materi, tidak apa-apa disimpan di belakang. Kalau masih ada waktu kita jawab. Posisi dari i'tidal ke sujud. Bagaimana posisi turunnya? Apakah boleh tangan dahulu? Juga boleh lutut dahulu? Ya. Penjelasan haditsnya bagaimana? Ini pertanyaan terlalu terburu-buru. Insya Allah besok akan ada ya, penjelasannya. Kita belum bahas haditsnya. Besok akan datang haditsnya ya. Tentang takbiratul ihram, apakah kedua telapak tangan diangkat dalam keadaan merapat? Dikasih gambar di sini oleh penanya ya, maksudnya merapat gini. Nah, jawabannya tidak ya, tidak dirapatkan. Sudah kita terangkan sejajar dengan apa? Sejajar dengan bahu, bukan sejajar dengan dada. Kalau dia rapatkan berarti sejajar dengan apa? Dadanya. Kecuali kalau dia gini, ini enggak etis namanya. Ya. Kapan seorang makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam? Ya kapan saja dia baca boleh, yang penting jangan dia dahului imam. Jangan dia mendahului imam. Ya. Tapi kalau dia membaca setelah imam amin, dia membaca segera, itu lebih bagus. Sebab biasanya imam di situ diam. Ya biasanya ya, kadang dia berpikir, kadang dia tarik nafas atau apa. Ya, dia membaca itu lebih bagus. Tapi yang dikata imamnya sudah membaca, maka sudah kita terangkan tadi. Ya, semua bacaan imam kita diam kecuali kalau membaca apa? Membaca Al-Fatihah. Adapun saya katakan tidak boleh mendahului imam, sebab ini larangan umum di dalam sholat. Tidak boleh mendahului imam. Ya, tapi yang sering terjadi kalau ada yang sholat di belakang imam, ternyata imamnya ya, bacaannya sangat cepat. Maka bagaimana caranya? Supaya tidak ketinggalan. Ya, caranya boleh dia ikuti imam ayat per ayat. Imamnya membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dia ikut Alhamdulillahirabbil alamin. Imam membaca Ar-Rahmanir Rahim, dia ikut Ar-Rahmanir Rahim. Jadi dia ikuti ayat per ayat. Jangan sampai dia dahului imam. Jelas ya? Tolong jelaskan tentang salat tasbih. Salat tasbih itu adalah salat yang dilakukan dengan kaifiat khusus tertentu. Iya. Hanya dibaca beberapa tasbih di dalamnya. Ya. Dilakukan sebanyak 4 rakaat. Dan salat ini karena kaifiatnya berbeda dengan keumuman salat yang lain. Ya, para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Sebelumnya mereka berbeda pendapat di dalam masalah keabsahan hadis salat tasbih. Karena perbedaan di dalam kaifiat ini juga menjadikan sebagian ulama memberikan menjadikan itu sebagai alasan untuk menghukumi keabsahan hadis. Hadis tentang salat tasbih ini diriwayatkan dari beberapa jalan, periwayatan dari beberapa orang sahabat. Memang harus diakui bahwa banyak dari riwayat itu ada kelemahan. Namun ada hadis Ibnu Abbas, sanadnya bisa dihasankan dan ia ada pendukung dari jalan yang lain bisa dikuatkan. Nah, bisa dikuatkan. Syekh Al-Albani rahimahullah menguatkan hadis tentang salat tasbih. Ya, Syekhuna Syekh Mukbil juga menguatkannya di dalam As-Sahihul Musnad. Cuma saya dengar belakangan katanya beliau rujuk dari mensahihkannya. Ya, tapi ini tidak berpengaruh karena 20 orang imam lebih mensahihkan hadis tentang salat tasbih ini. Di antaranya Imam Muslim, Imam Abu Daud dan selainnya dari para imam yang menguatkan hadis tentang salat tasbih. Maka insyaallah taala dia adalah salat yang boleh dilaksanakan. Tapi dia salat sunnah, sifatnya bukan sunnah muakkadah. Bukan sunnah muakkadah, bukan sunnah yang disunnahkan dilakukan terus menerus. Bahkan dalam riwayat itu kalau dilakukan sekali dalam seumur juga tidak apa-apa. Dilakukan sekali dalam seumur juga tidak apa-apa. Jadi dia sunnah bukan sunnah muakkadah. Apalagi kalau dilakukan oleh sebagian orang melakukannya dengan acara salat tasbih berjamaah. Ini adalah hal yang tidak disunnahkan. Perkara yang tidak dituntunkan di dalam syariat. Iya.
Apakah ada riwayat bahwa salat duha 4 rakaat? Iya, ada riwayat. Salat duha 4 rakaat. Ya, salat duha itu ada syah riwayat 2 rakaat, syah riwayat 4 rakaat, syah riwayat 6 rakaat, dan syah riwayat 8 rakaat. Ada yang menyebutkan lebih daripada itu, cuman saya enggak menghadirkan sekarang keabsahan riwayatnya yang lebih dari 8. Ya, mungkin ada yang bertanya, kalau dia 4 rakaat apakah satu kali tasyahud atau 2 kali tasyahud? Ya. Kalau 2 kali tasyahud berarti 2 rakaat 2 rakaat. Kalau 1 kali tasyahud berarti 4 rakaat sekaligus 1 kali tasyahud. Ya, yang benarnya di sini bahwa salatnya boleh dilakukan sekaligus 4 kali. 4 rakaat 1 kali tasyahud. Kalau 8 rakaat boleh dilakukan sekaligus 1 kali tasyahud. Boleh saja. Tapi kalau ingin lebih afdalnya dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu afdalnya. Sebab kebanyakan salat sunnah 2 rakaat 2 rakaat. Kebanyakan salat sunnah. Iya. Adapun di salat malam tidak boleh langsung 4 rakaat, langsung 8 rakaat. Ya, karena salat malam itu Nabi sudah memberikan ketentuan. Salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Ya, kalau salat malamnya ya, adapun salat witirnya tidak apa-apa, langsung 5, langsung 8 dengan 1 kali tasyahud. Baik. Iya. Ini kadang saya ingatkan ya bahwa sebagian kadang ada yang bertanya, apa ada yang membaca di fatwa sebagian syekh misalnya, seorang syekh ditanya, iya, salat sunnah 4 rakaat sebelum asar dilakukan dengan 2 kali tasyahud atau 1 kali tasyahud? Syekh yang pertama menjawab tidak, itu 2 kali tasyahud. Ditanyakan ke syekh yang lain, ternyata syekh yang lain menjawab boleh 1 kali tasyahud. Ya, jelas ya? Maka di sini kadang sebagian penuntut ilmu ya bingung melihatnya. Ya, dan sebenarnya ini tidak perlu dibingungkan sebab setiap orang punya dalilnya masing-masing. Punya dalil masing-masing. Jelas ya? Bagi ulama yang mengatakan 4 rakaat harus 2-2, mereka berdalilkan dengan sebagian riwayat salatul lail wan nahar masna masna. Ada sebagian riwayat begitu. Salat malam dan siang harus 2-2. Jadi ada tambahan siang. Ya, ini riwayat disebutkan oleh Ibnu Hajar, disebutkan dalam sebagian buku hadis. Ibnu Hajar menyinggungnya di Fathul Bari dan beliau sendiri menganggap riwayat itu syadz, riwayat itu lemah. Ya, dan saya pernah dengar di sebuah kaset, saya lupa di kaset mana, Syekh bin Baz ya rahimahullah juga menghukumi riwayat itu sebagai riwayat yang lemah. Riwayat yang lemah. Dan memang dari sisi ilmu riwayat dia adalah riwayat yang syadz, riwayat yang syadz, yang ganjil lemah. Dan yang kuat hanyalah riwayat salat malam 2 rakaat 2 rakaat. Adapun salat siang asalnya karena tidak ada aturan harus 2, maka ya sebagian ulama berpendapat boleh saja karena memang tidak ada aturan yang membatasi harus harus 2 rakaat 2 rakaat. Jelas ya? Karena itulah kadang arah fatwa seorang alim itu harus dilihat dari sisi pendalilannya kemana supaya kita mengerti apa sebenarnya yang menjadi titik permasalahan. Karena itulah saya ingatkan bahwa seorang penuntut ilmu itu banyak berbaik sangka. Ya, kalau dia bertanya kepada seorang alim, dia dengarkan sebuah jawaban, ya kadang berbeda dengan apa yang dia pahami atau apa yang dia ketahui, maka dia tanya dalilnya. Dia jangan langsung menolak dan tidak menerima, tapi dia tanya apa dalilnya. Supaya kalau diterangkan dalilnya dia terima, ya alhamdulillah. Ya setiap orang hendaknya melihat apa dalil amalan tersebut. Ya bukan dia lihat kepada siapa, ya yang memfatwakan syekh siapa, tapi dia melihat dalilnya. Saya sering membaca doa berlindung dari kesyirikan. Setelah membaca doa sujud, apakah ini bid'ah? Tidak apa-apa insyaallah kalau dia membacanya. Ya. Kalau dianggap itu adalah hal yang baik bagi dirinya dan setiap orang perlu pada doa ini. Kalau dia ingin menjadikan itu doa baginya, ya sepanjang dia tidak yakini itu adalah kewajiban, dia hanya ingin mendapatkan kebaikannya, maka insyaallah tidak apa-apa. Untuk makmun yang masbuk, di antara takbiratul ihram dan takbir untuk makmum masbuk, apa ada bacaan tertentu? Sudah kita terangkan. Kalau dia masbuk, dia hanya langsung mengikuti imam. Karena Nabi SAW bersabda,
idza ataitumul salata fatuha bisakinatin wa waqar. Fama adraktum minha fasallu wa ma fatakum faatimmu. Apabila kalian mendatangi salat, maka datangilah dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Apa yang kalian dapati dari salat, ikut salat bersamanya. Apa yang kalian luput, sempurnakan. Kalau dapati imam, langsung ikut. Ya. Cuman kita terangkan bahwa salat itu rukunnya harus dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Tidak mungkin dia langsung ikut ruku, sujud bersama imam. Ya, tapi dia mulai dulu dengan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, tidak perlu dia kembalikan tangannya di dada. Ini bukan posisi berdiri. Ya, langsung dia takbir sekali lagi, kemudian ikut apa? Ikut ruku atau ikut apa? Ikut sujud. Kecuali kalau imamnya dia masbuk, imamnya lagi berdiri, tidak apa-apa dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian dia takbir sekali lagi, Allahu Akbar, dia letakkan di apa? Di dadanya. Dia ikut bersama imam. Baik, afwan ya, ini berdiri ya. Kalau berdiri cukup takbiratul ihram saja, Allahu Akbar. Tapi kalau dia ruku, dia takbiratul ihram, tangannya tidak perlu ke dada, langsung saja takbir sekali lagi, Allah Akbar, ikut apa? Ikut ruku. Baik. Seberapa ukuran lama berdiam sehingga dapat disebut tumanina? Ya, tidak ada ukuran berapa menit, berapa detik, tapi ukuran yang sekadar dia diam walaupun sejenak. Ya itulah tadi kalau saya katakan, kalau dia baca dikir-dikir yang disyariatkan itu pasti dia tumanina. Ya, sudah berdiri dia baca dikirnya, dia ruku dia baca doa ruku, ya dia i'tidal dia baca doa i'tidal, sami Allahu liman hamidah sudah baca, dia baca Rabbana walakal hamd, ya dan seterusnya. Maka itu sudah akan menjadikan dia tumanina insyaallah. Saya terlambat sholat berjamaah. Setelah imam membaca salam, maka saya menambah kekurangan sholat saya. Sedang di hadapan saya tidak ada sutra. Ya, sutra artinya pembatas ya. Pertanyaan, apakah saya berkewajiban mencari sutra? Yang kedua, kalau hukumnya wajib, seberapa jauh kita diperbolehkan melangkah ke depan, ke belakang, ke kanan atau ke kiri untuk mencari sutra? Ini sudah kita bahas ya sebenarnya di daurah sebelumnya. Yang pembahasan tentang sutra di dalam sholat. Yang kita terangkan bahwa salat menghadap ke sutra itu wajib hukumnya. Tapi wajibnya ketika akan salat dia mencari sutra. Adapun ketika dia sedang salat, sutranya hilang atau pergi, maka ini tidak wajib dia maju ke depan. Tidak wajib dia maju ke depan. Kalau dia ingin maju tidak ada masalah. Sebatas gerakan yang wajar, yang tidak mengganggu. Dia maju selangkah dua langkah, tapi tidak wajib. Tidak wajib dia maju ke depan. Ya, dan ini saya ingatkan sebab kadang ya, sebagian ikhwah dia anggap dirinya harus dia maju, dia berjalan, akhirnya masyarakat umum yang tidak tahu sunnah sutra saja tidak tahu, ya apalagi ingin memahami orang yang melangkah. Akhirnya pandangan orang ini sholat kok jalan, ya maka harusnya dilihat posisi. Saya sudah sebutkan tadi hal yang sunnah, kalau bisa menimbulkan hal yang tidak baik, itu sebaiknya tidak dilakukan. Nah, ini dari fikih yang hendaknya dipahami. Kita dekatkan agama ini kepada manusia dengan cara yang baik, hal yang mudah untuk dipahami oleh mereka. Nah, bolehkah bermakmum kepada orang yang sedang sholat sendirian atau kepada makmum masbuk? Ya boleh saja. Ya, boleh saja, tidak ada larangan. Sebab asalnya disyariatkan sholat apa? Sholat berjamaah. Syariatkan sholat berjamaah. Ya, dan ini akan mungkin akan datang pembahasannya nanti di bab setelah ini, pembahasan tentang masalah keimaman dan berjamaah, sholat berjamaah akan datang. Ya, di Bulughul Maram, ya, tentang masalah membuat jemaah kedua dalam sholat. Bolehkah kita membatalkan sholat wajib atau sholat sunnah di rumah ketika ada tamu? Kalau sholat wajib tidak boleh dibatalkan. Ya, ketika ada tamu itu bukan darurat namanya. Bukan darurat. Ya, dia boleh melanjutkan sholatnya. Ya, ada pun sholat sunnahnya itu kembali kepadanya. Kalau dia pandang ya penting, maka boleh dia batalkan. Nanti dia sholat lagi
Ya. Namun kalau dia ingin lanjutkan itu lebih afdal baginya. Sebab ada tamu itu bukan hal yang penting. Ya, dia bisa selesaikan. Ya, kemudian dia keluar membuka pintu atau yang semisal dengannya. Doa yang bagaimana yang boleh dibaca ketika sujud? Ya. Boleh membaca doa apa saja. Sebab Nabi SAW memberikan ketentuan umum. Kata beliau di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, "Aqrabu ma bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid, fakthiru fihi minad du'a." Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia bersujud. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Hanya diberi ketentuan umum memperbanyak doa. Maka dia boleh berdoa apa saja. Ya. Dan perlu saya ingatkan bahwa ketentuan berdoa ini dalam sujud ini pada semua sujud boleh. Adapun apa yang biasa tersebar di tengah masyarakat umum, hanya berdoa di sujud terakhir saja, ini pengkhususan tidak ada dalilnya. Sebab semua sujud, dari sujud awal sampai akhir semuanya tempat boleh berdoa, tempat mustajabah untuk berdoa. Bolehkah membaca selawat dan Asmaul Husna ketika sedang sujud untuk berdoa? Boleh saja. Ya, boleh saja. Yang dilarang itu dibaca doa, itu kalau doanya dari ayat Al-Quran. Konteksnya dari ayat Al-Quran. Tapi kalau diambil dari ayat Al-Quran, dia rubah konteksnya, tidak persis sesuai dengan ayat, maka itu tidak apa-apa. Jelas ya? Apa hukum sholat dengan memakai pakaian atau celana yang ketat? Apakah sholatnya syah? Kalau celana yang ketat ini membentuk auratnya, membentuk kemaluannya, nampakkan kemaluannya, maka sholatnya tidak syah. Sebab itu artinya dia tidak menutup aurat. Adapun kalau aurat kemaluannya tidak terbentuk, hanya ketat di sebagian yang lainnya, maka ini sholatnya makruh. Sholatnya syah tapi makruh. Apa yang dimaksud dengan pakaian syuhra, populer? Pakaian syuhra itu adalah pakaian yang dipakai oleh seorang yang dia ingin berbeda dengan yang lainnya. Ya, ingin tenar di antara yang lainnya. Itu pakaian syuhra namanya. Dan ini tidak diperbolehkan. Ya. Apakah memakai sarung yang tingginya melebihi celana yang dipakai? Apakah termasuk dari pakaian syuhra? Nah, memakai sarung itu siapa yang mengatakan pakaian syuhra? Biasa orang Indonesia pakai sarung. Ya, pakai sarung agak tinggi sedikit, di atas lutut juga, di atas di atas betis itu biasa orang pakai. Jelas ya, itu bukan pakaian syuhra. Ya, dan ini termasuk kekeliruan kadang saya perhatikan pada sebagian ikhwah. Ya, saya pernah lihat ada yang mengklaim, ada yang mencap bahwa memakai jubah itu pakaian syuhra. Dan ini keliru ya, sebab memakai jubah, memakai gamis itu biasa. Hal yang biasa di Indonesia, semua orang lihat. Ya, sebab sering ya ada di media terlihat, media tertulis, mereka lihat. Ya, maka itu bukan hal yang aneh. Bukan hal yang aneh, hal yang biasa. Ya, kecuali kalau di Indonesia ini tidak ada yang pakai jubah, tiba-tiba dia muncul baru pakai jubah sendiri, itu mungkin. Jelas ya? Tapi kalau dia adalah hal pakaian yang biasa dipakai, maka itu adalah hal yang baik. Perkara yang bagus dia pakai. Ya, lebih menutup auratnya, ya lebih indah kelihatannya, lebih islami. Ya, tapi mengatakan sunnah pakai jubah, sunnah pakai gamis, ini saya tidak mengatakannya. Ya, sebab asalnya yang dikatakan sunnah adalah berpakaian menutup aurat dengan syarat-syaratnya, itu sunnahnya. Ya, adapun memakai jubah, memakai gamis, ya memakai pakaian itu dilihat kepada kebanyakan di penduduk negeri itu apa yang mereka pakai. Itulah yang terbaiknya. Jelas ya? Ini pokok masalah. Sering saya ingatkan, saya tidak ingin ikhwah berlebihan dan bergampangan dalam hal ini. Ada sebagian ikhwah subhanallah kalau pakai baju koko, ya ini salafinya kurang jelas kalau pakai baju koko. Ya. Sampai ada sebagian ikhwan kalau masuk salafi itu seakan-akan dia harus punya atribut. Ya, ada atribut pakai jubah 3/4 atau jubah penuh. Itu atribut katanya masuk salafi. Ya, dan ini keliru pemahaman yang seperti ini. Iya. Keliru pemahaman yang seperti ini. Nah, jelas ya?
Saya kira ini pembahasan sudah pernah kita terangkan ya di pembahasan tentang apa? Tentang syarat-syarat salat, pembahasan tentang berpakaian. Apa yang saya lakukan kalau imam membaca kunut subuh? Iya. Kalau imamnya kunut subuh, dia ikut kunut tidak ada masalah. Dia ikut mengaminkan. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan dan Syekh Rabi memberi fatwa tentang bolehnya hal tersebut. Ya. Sisi memulihannya walaupun itu adalah hal yang tidak disyariatkan, namun ada syariat untuk melakukan kunut apa? Kunut nazilah. Ya. Maka kalaupun itu terjadi dia lakukan, maka batasannya adalah hal yang mungkin dia boleh mengikutinya. Tapi kalau dia tidak ikut juga tidak apa-apa. Dia tidak ikut tidak apa-apa. Seberapakah batasan pakaian mahram yang boleh ditampakkan kepada saudaranya? Apakah seluruh badannya? Seluruh badannya tidak boleh ya, kecuali kepada suami saja. Pakaian seorang mahram, perempuan di depan mahramnya, itu apa yang biasa tampak saja dari telapak tangannya, dari mukanya, ya, kakinya sampai ke betis, itu yang biasa tampak seharian. Adapun hal yang lebih daripada itu tidak disyariatkan. Dan ini termasuk kekeliruan sebagian perempuan yang memakai pakaian yang ketat misalnya, atau pakaian yang di atas lutut, ya, pakaian yang menampakkan dada kepada mahramnya, ini keliru. Ya. Dan ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Apa yang biasa tampak untuk mahram, apa yang boleh tampak untuk mahram adalah apa yang ya, sewajarnya tampak dari muka sampai ke leher misalnya, atau tangan sampai ke siku, atau kaki sampai ke betisnya. Itu adalah hal yang biasa. Selain daripada itu, ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Ini masalah penting ya sebenarnya, ini perlu diingatkan kesalahan ini. Ya. Dan saya sendiri sering lupa untuk mengingatkannya. Dan ada fatwa Lajnah Daimah khusus berkaitan dengan pakaian perempuan di depan mahramnya. Ya, saya berharap kalau ada ikhwah yang menerjemah fatwa itu sangat bagus sekali, supaya menjadi nasihat untuk kaum muslimin. Apakah ada nama takbir 7 kali dan 5 kali pada sholat Id? Kalau dikatakan apakah disyariatkan, iya ada syariatnya, haditsnya sahih. Ya. Tapi biasanya disebut takbir tambahan saja, takbir tambahan. Ya. 7 kali itu dan 5 kali. Ya, ini menurut pendapat yang lebih kuat, 7 kalinya di rakaat pertama selain dari takbiratul ihram. 5 kalinya di rakaat yang kedua selain dari takbir perpindahan. Ya. Orang yang sedang salat, namun karena pikiran kalut sehingga mulai takbir dan salam tidak bisa khusyuk. Apakah salatnya diulang? Ini khusyuk, kita sebutkan rukun salat tadi, khusyuk atau bukan? Ya, khusyuk ini bagian dari hal yang dianjurkan dalam salat, bukan rukun. Ya. Tapi di dalam salat itu dia harus membaca. Ya, dia harus membaca. Walaupun dia tidak hayati bacanya, tapi dia tahu membaca, dirinya membaca, itu artinya dia sudah tunaikan kewajiban. Apalagi membaca Al-Fatihah ya. Jelas ya? Kalau dia tahu gerakannya, kecuali kalau akalnya tidak hadir sama sekali, ya, dia tidak tahu berapa rakaat dia sholat, dia tahu tadi dia sujud atau tidak, nah ini dia harus ulangi sholatnya. Ya. Tapi kalau dia tahu sholatnya lengkap, sempurna, hanya saja dia tidak konsentrasi penuh, maka ini sholatnya syah. Ya, hanya saja kurang karena dia tidak apa? Tidak khusyuk. Karena tidak paham bahasa Arab, bolehkah ketika sujud, ketika berdoa, doa permohonan dengan bahasa Indonesia, namun hanya di batin? Ya boleh saja, tidak ada masalah insyaAllah. Ya, tapi kalau dia membaca dengan bahasa Arab itu lebih afdal. Ya belakang ini saya tanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan, dan juga saya tanyakan ke Syekh Ubaid Al-Jabiri, apakah boleh membaca doa dengan bahasa Indonesia dalam salat, dan beliau berdoa bolehkah?
Bagaimana dengan bacaan ta'awud sebelum takbiratul ihram? Saya sudah terangkan tadi ya, bahwa ini tidak disyariatkan. Ta'awud itu disyariatkan setelah takbiratul ihram. Anda pernah dengar seorang ustadz apabila salat lupa tasyahud awal, maka sujud sahwinya sebelum salam. Iya betul ini, sujud sahwinya sebelum salam. Oh tadi saya sebutkan setelah salam ya, di contoh tadi, sehingga ingat kapan tadi saya sebut. Itu keliru ya, diperbaiki. Apabila salatnya kelebihan jumlah rakaat dan gerakannya, sujud sahwinya setelah salam. Dan sujud sahwi tidak usah salam lagi. Setelah sujud sahwi tidak usah salam lagi. Ini yang kedua juga benar. Jadi kalau jumlah rakaat, dia kelebihan jumlah rakaat atau gerakan, sujud sahwinya setelah salam. Itu benar sampai situ. Tapi kalimat yang terakhir setelah sujud sahwi tidak usah salam lagi, ini tidak benar. Jadi dia salam dulu, sujud sahwi 2 kali, setelah itu salam lagi. Setelah itu salam lagi. Bagaimana seharusnya bibir kita ketika sholat sendirian? Apakah melafazkan bacaan tanpa memperdengarkannya, atau bibir kita tertutup hanya dalam batin saja membacanya? Kalau dia tertutup, itu artinya tidak membaca. Tidak membaca. Dan ini termasuk kesalahan. Banyak orang yang melakukan sholat seperti ini. Bibirnya tidak bergerak. Harusnya bibir itu bergerak, membaca. Ya. Dan tidak harus gerakan bibirnya, bacaannya dia perdengarkan. Ya. Jangankan untuk orang lain, dia perdengarkan dirinya sendiri tidak harus. Yang penting bibirnya bergerak, berucap. Sebab itu yang dikatakan dengan kata membaca di dalam bahasa Arab. Ya, jelas ya? Ini dari kesalahan yang banyak terjadi, penting untuk diperhatikan. Makmum masbuk, apakah istiftah ta'awud dahulu? Jika khawatir tidak sempat baca Al-Fatihah bagaimana? Ya, kita terangkan tadi bahwa kebanyakan ulama berpendapat doa istiftah itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ta'awud hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Baca Al-Fatihah hukumnya apa? Hukumnya rukun. Mendengarkan bacaan imam hukumnya apa? Hukumnya wajib asalnya. Jadi bagaimana mungkin seorang melakukan yang sunnah, dia tinggalkan yang wajib? Ya, jadi kalau dia masbuk imam sedang membaca, dia tinggalkan istiftahnya, dia tinggalkan ta'awudnya. Dia hanya baca Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah, itu saja. Jelas ya? Dari fikih hendaknya dipahami. Ya, jangan keliru di dalam hal ini. Karena itu tadi saya tekankan dari awal pelajaran. Perhatikan apa yang saya jelaskan, yang mana yang rukun, yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Sebab ini pokok-pokok penting di dalam menentukan apa yang kita lakukan di dalam sholat. Ya. Sengaja saya ingatkan hukum-hukumnya, nanti insyaallah di akhir pembahasan kita akan rinci secara global yang mana yang merupakan rukun, yang mana yang merupakan wajib dan sunnahnya. Pertanyaan yang kedua akan datang ya pembahasannya tentang basmalah. Bagaimana sikap kita apabila ada orang kafir atau ahlul kitab mendoakan kebaikan kepada kita? Jadi dia mendoakan, biarkan saja dia berdoa. Ya, biarkan saja dia berdoa. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah doanya orang kafir bisa diterima? Apa jawabannya? Bisa diterima atau tidak? Jawabannya iya, bisa diterima. Ya. Kan dalam Al-Quran disebutkan itu kaum musyrikin kalau dalam kondisi mereka di tengah lautan, mereka berdoa hanya kepada Allah. Terima doanya, dipalingkan dari bencana
Tapi mereka turun, dia ulangi lagi kesyirikannya. Dan disebutkan di dalam Al-Quran juga, amma yujibul muttar idza da'ahu. Siapa yang menjawab orang yang terdesak kondisi genting ketika dia berdoa. Ini berlaku untuk semua orang. Ya, Allah yang menjawabnya. Jelas ya? Ketika sujud mata terpejam, apakah boleh? Dalam sholat itu mata tidak dipejamkan. Itu bukan dari sunnah Nabi memejamkan mata. Ya. Ketika dia berdiri, ruku, sujud, tidak ada memejamkan mata dalam sholat. Itu bukan dari petunjuk Nabi. Ya, bahkan Nabi SAW pernah beliau sholat di rumah Aisyah, dan Aisyah menggantung tirai di temboknya, ada hiasan-hiasannya. Ya. Nabi setelah itu berkata, wahai Aisyah, singkirkan tirai ini. Ini tadi melalaikanku dari sholat. Ya, perhatikan, dianggap melalaikan dari sholat. Andai kata boleh memejamkan mata, ya Nabi santai aja, pejamkan mata, tidak melalaikan, kan selesai. Ya. Tapi karena tidak boleh memejamkan mata, maka beliau harus lebih banyak konsentrasi. Itulah makna yang disebutkan melalaikan tadi dari sholat. Ya. Dan ini dari kesalahan yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad, dari kesalahan sebagian orang yang sholat, dia pejamkan matanya ketika dia apa? Dia sholat. Apakah dalam keadaan sholat kita harus melihat ke tempat sujud? Apakah tersebut termasuk dari rukun sholat? Saya ingat ya apa haditsnya akan datang nanti. Yang jelas ini datang dalam sebagian riwayat ya tentang orang yang sholat itu melihat ke tempat sujudnya, namun haditsnya lemah. Haditsnya lemah. Ya karena itu yang benarnya dalam sholat dia tidak harus melihat ke tempat sujud. Dalam sholat itu yang penting dia tidak boleh melihat ke atas, menada ke atas. Tidak boleh menada ke kanan dan ke kiri. Tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri. Ya. Kemudian di dalam sholat dia tidak boleh melihat hal-hal yang menyibukkannya dari sholat. Itu saja diperhatikan. Selain daripada itu, pandangan matanya tidak ada masalah. Bagi yang musafir ketika ikut sholat Jumat, apakah ada baginya sholat ba'diyah Jumat? Ya sama saja dengan sholat yang lainnya, sholat duhur, sholat maghrib, sholat isya. Dia boleh melakukan sholat ba'diyah. Tidak dilarang musafir itu melakukan sholat sunnah. Tapi bagi seorang musafir, ya, dia kalau tidak sholat sunnah, dia tetap mendapat pahala sepanjang itu kebiasaannya. Ya, ketika dia mukim. Nah itu telah syahid dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Apa? Inna Allah yaktubu lil musafiri wal maridi ya ma kana yaf'aluhu apa an-nawafil atau ya mana saya hadirkan sekarang konteks Arabnya. Mananya Allah Subhanahu wa taala menulis bagi seorang yang musafir dan orang yang sakit ya amalan yang biasa dia lakukan atau makana ya'maluhu ya mukiman sahihan, sepanjang dia dalam keadaan yang apa yang biasa dia lakukan pada saat dia mukim atau dalam keadaan dia sehat. Jelas ya? Namun kadang ya ini pertanyaan sebagian ikhwah, kadang ya mungkin dia melihat, mungkin sebagian ustaz kadang safar pun tetap sholat sunnah. Ini pembahasan lain ya sebenarnya. Dia tetap sholat sunnah itu urusan lain. Ya, sholat sunnah dia boleh saja sholat sunnah. Ya, walaupun misalnya di tempatnya dia sendiri sudah biasa sholat sunnah, tapi yang namanya kadang apa seorang yang dijadikan panutan, dia hendaknya memberi contoh yang baik. Ya, memberi contoh yang baik. Ya, umumnya manusia itu, masyarakat, dia tidak bedakan ini orang musafir atau tidak. Jelas dia ini orang berilmu, setelah dia sholat kok tidak melakukan sholat sunnah. Ya, dia sendiri tidak gemar beramal dan seterusnya, menimbulkan sangkaan yang jelek. Maka hal ini tidak baik, perkara yang tidak baik. Jelas ya. Saya ingat suatu hari di sebuah daurah di Riyadh. Waktu itu materi Kitabul Iman yang diajarkan oleh Syekh Rabi. Ya, beliau memberikan daurah dengan materi Kitabul Iman dari Sahih Al-Bukhari. Ya, setelah sholat Isya, ya, saya dan beberapa kawan-kawan dari orang luar Saudi ya, duduk saja setelah sholat Isya.
kita masih duduk. Ya, Syekh Rabi berdiri ke depan. Beliau di Riyadh ya, beliau penduduk Mekah, ke Riyadh. Beliau berdiri ke depan, kemudian ingin melakukan sholat sunnah. Sebelum melakukan sholat sunnah, beliau menegur kita dulu. Beliau berkata, kalian ini salafiyun, tidak ada yang sholat sunnah. Ya. Sebab beliau melihat dari pandangan umum, sering ada orang yang berjelek sangka kepada salafiyun karena hal-hal yang seperti itu. Ya, betul dari sisi hukum benar. Ya, musafir ya, Allah memberikan udzur baginya. Tapi subhanallah, kalau menimbulkan sangkaan yang jelek di tengah manusia, ini hal hendaknya dia hilangkan hal yang seperti ini. Dia hilangkan hal yang seperti ini. Saya beri contoh lain ya, kadang ya sebagian ikhwah kadang tidak memperhatikan. Dia musafir misalnya. Masya Allah dia sudah jamak sholatnya antara duhur dan asar. Hadir daurah maghrib sampai duhur, asar hadir, daurah asar juga hadir. Ya, setelah sholat asar dia keluar. Ya. Kemana begitu keluar? Tidak hadir sholat, duduk saya. Ya pandangan orang ini kok kawan-kawannya sedang sholat di dalam, dia sendiri duduk di sini. Ya. Nah, maka ini kadang pandangan yang seperti ini hendaknya diperhatikan. Ya, kalau dia berada di masjid, dia tidak hadir sholat, itu jelas salahnya. Sebab siapa yang sudah sholat, musafir dia sudah sholat, kalau dia hadir di masjid, sholat ditegakkan, dia ikut sholat, wajib ikut sholat. Dan itu dihitung sholat sunnah baginya. Dihitung sholat sunnah baginya. Jelas ya? Baik. Ya, seperti contoh lain misalnya, ya, dia musafir. Ya, musafir kadang dia berpendapat, pendapat saya musafir itu harus mengqasar salat. Ya. Begitu dia musafir disuruh jadi imam. Ya. Suruh jadi imam. Ya, kalau dia bisa menolak tidak ada masalah. Saya musafir Pak, silakan Bapak ya salat, tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata hanya dia alternatifnya sebagai imam, dia menjadi imam apakah dia salat 2 rakaat? Ya. Jawabannya tidak ada masalah, dia sholat 2 rakaat. Tapi sebelumnya diajari dulu orang-orang di belakangnya. Saya ini musafir, saya akan sholat 2 rakaat. Ya, nanti kalau saya salam 2 rakaat, silakan bapak-bapak tambah 2 rakaat. Ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau tiba-tiba dia sholat 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah itu dia zikir. Orang yang di belakangnya, orang awam tidak tahu, ikut salam juga. Ya, ikut salam. Ya, maka ini kadang bisa menimbulkan apa? Keributan. Maka ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Ya, sifat dari syariat kita itu tidak seperti itu. Ya, agama ini penuh dengan hikmah, hal yang menyejukkan bagi manusia, hal yang membawa tuntunan yang indah bagi manusia, itu dijaga dari sifat-sifat syariat. Ya, karena itulah menuntut ilmu sekali lagi penting sekali artinya. Dengan ilmu yang kita pelajari, seorang semakin mendalam, dia akan pandai meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Akan pandai meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Karena itu belajar dan belajar ini adalah tugas ya seorang penuntut ilmu. Baik. Pada waktu sholat berjamaah saat imam takbir intikal, takbir perpindahan, makmum wajib mengikuti. Apakah makmum wajib mengikuti melafadzkan takbir intikal atau cukup diam? Ya kalau takbir semua wajib membaca ya. Imam dan makmum wajib membaca. Yang tadi yang kita bahas itu masalah membaca Al-Fatihahnya, membaca surahnya. Itu saja yang kita bahas tadi. Adapun yang lainnya, ya, dia baca dzikir, dia tetap baca dzikir. Ya. Imamnya takbir, dia tetap takbir. Ya masalah memperdengarkan, dah harus dia perdengarkan. Jelas ya? Yang penting dia baca. Sudah kita terangkan tadi. Masalah memperdengarkan, tidak harus dia memperdengarkan. Yang penting dia membaca, dia lafadzkan dengan lisannya. Baik, ini pertanyaan yang terakhir. Jika niat salat dilafadzkan, apakah salat yang dilakukan tidak syah? Karena niat termasuk rukun salat. Ya, kalau dia lafadzkan, berarti niatnya ada. Ya, niatnya aja. Niatnya ada. Karena itu, ya, salatnya syah. Tapi dia sini keliru karena melafadzkan niat. Ya, sedangkan sunnahnya di dalam salat dan ibadah yang lain, niat tidak dilafadzkan. Niat itu di mana? Di dalam hati. Niat letaknya di dalam hati. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu sesuai dengan
niatnya, dan niat itu letaknya di dalam hati. Iya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Pertanyaan lain insyaallah masih ada waktu besok. Ya, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.